Menjelang maghrib, Bima sudah sampai di Mojosari. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia heran karena kampung Mojosari sangat sepi. Kampung itu seperti ditinggalkan warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil Bima. Ia berusaha untuk menemukan seseorang di kampung itu. Tapi yang dia lihat hanya kawanan anjing melintas di depan mobilnya. Setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Ia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya karena kabut begitu pekat. Bima heran, ada apa dengan kampung Mojosari ini? "Bu," kata Bima sambil mengetuk pintu. Tapi tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. "Pak?" Bima mengetuk kembali pintu itu. Ia lalu menggenggam gagang pintu rumah itu dan ternyata pintunya tidak dikunci. Perlahan Bima masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu ada genangan air dan daun sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi ia tidak menemukan siapapun. "Kemana mereka?" gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah itu, samar-samar cahaya senternya menyoroti seseorang yang sedang duduk sila membelakangi Bima. Itu sepertinya lelaki yang sedang bertapa. "Pak." Dengan hati-hati Bima mendekati lelaki itu. Semakin dekat wujud lelaki itu semakin jelas. Ia mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Ia juga mengenakan belangkon bermotif batik berwarna kuning. "Kemana perginya warga kampung ya?" tanya Bima. Tapi lelaki yang duduk sila di hadapannya itu tidak menjawab. Bahkan bergerak pun tidak. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika tubuhnya lunglai dan terjatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima, alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya hilang. Ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal. Napasnya ternganga. Ia bergegas pergi dari sana. Dengan panik ia lari menuju rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan. Kabut itu membatasi jarak pandangannya. Dengan susah payah akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi. Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa ia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada Ki Suratman yang sedang hikmat melakukan sebuah ritual. Ia duduk sila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terpejam, bibirnya bergetar mengucapkan mantra. "Ki?" sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika saja Ki Suratman tersentak kaget. "Kanti, iblis!" Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Ia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. "Tenang Ki, tenang. Ini saya, Bima." Bima, ngapain kamu di sini?" tanya Ki Suratman. "Saya mau cari ibu mertua saya, Ki. Mereka kemana? Ada apa dengan Mojosari ini, Ki? Kenapa bapak mertua saya mati?" tanya Bima bertubi-tubi. "Si Kanti. Ini semua gara-gara Kanti," jawab Ki Suratman dengan getir. "Selama ini si Kanti juga menerorku, Ki," kata Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatapan wajahnya kosong. "Apa warga kampung ini semuanya mati, Ki?" Bima masih berusaha mencari tahu tentang Mojosari. "Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi."
Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. "Mereka datang," kata Ki Suratman. Wajahnya sangat cemas. "Mereka siapa?" Bima mengerutkan dahi. Karena penasaran, ia tengok rombongan orang itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima saat melihat ada sebuah rak-rakan tanpa wujud. Di atas rak-rakan itu ada saung kecil yang hanya muat satu orang. Di saung itu adalah si Kanti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima heran, arak-arakan itu berjalan sendiri tanpa ada yang menggotong. Kanti menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Tatapannya datar dan begitu dingin. Itu membuat Bima menjauh dari jendela. "Jangan dilihat," bisik Ki Suratman. Arak-arakan itu sudah pergi. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung tersebut. "Aku turut berduka atas kematian istrimu," kata Ki Suratman, membuka obrolan sambil berjalan. "Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari, Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar," timpal Bima. "Ternyata saat kau menikahi Anjani di gubuk itu, si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan, dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya," jelas Ki Suratman. "Jadi, sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani?" tanya Bima. Ia menghentikan langkahnya. "Iya, sebelum Kanti dipasung sudah ada 4 pengantin wanita yang mati. Sebelum kau menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja," kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan kembali melewati jalan setapak. "Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih menggangguku, Ki?" "Kalau itu aku tidak tahu," jawab Ki Suratman singkat. Bima tidak menimpali lagi. Ia mengarahkan cahaya senter ke jalan setapak. "Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit." "Penyakit apa, Ki?" Bima mengerutkan dahi. "Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama semakin besar. Setelah itu kempes, dan mereka mati satu persatu dengan mengenaskan." "Penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku, Ki." Ki Suratman mengangguk. "Awalnya kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih, tapi tetap tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu," lanjut Ki Suratman. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan ia melihat ada seseorang yang mendekat. Ia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon. Dengan hati-hati Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. "Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari." Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Ia meringis kesakitan, lalu jatuh tersungkur. Bima hendak menolong lelaki itu, tapi Ki Suratman menahannya. "Jangan, kau lihat itu." Ki Suratman menunjuk ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Ia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dengan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Sesaat kemudian suara Burhan tidak terdengar lagi.
Lehernya ditusuk menggunakan kuku oleh wanita itu. Setelah buruan mati, tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari atas pohon. "Ayo kita pergi dari sini," ajak Ki Suratman. Di kamar Bima ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu Anjani duduk menghadap lemari. Ia minta rambutnya disisir oleh Sulfa. Seharian bersama Sulfa, Anjani tidak banyak bicara. Dia terkesan selalu murung dengan wajah yang amat pucat. "Rambut Bu Anjani bagus ya," puji Sulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikannya di cermin. Anjani tidak menimpalinya. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. "Kalau boleh tahu, Bu Anjani ini asli mana ya?" tanya Sulfa. "Mojosari," jawabnya singkat. "Itu di Jawa ya?" Anjani mengangguk pelan. Bu Anjani, kok di rambutnya banyak tanah?" Sulfa membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. "Aku bersihin dulu ya Bu," lanjut Sulfa. Ia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak lama berselang, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. "Bu, ada yang ngetok pintu. Sulfa cek dulu ya." Sulfa pun beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar tempat Anjani dikuburkan. Sulfa ingin sekali memeriksa kamar itu, tapi ia tidak diizinkan masuk oleh Bima. "Halo? Ada orang di dalam?" tanya Sulfa. Tidak ada jawaban sama sekali, tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sendiri. Suara deritnya terdengar nyaring. Sulfa mundur 3 langkah. Ia menjauh dari pintu itu. Apapun yang terjadi, ia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. "Kamu siapa?" tanya Sulfa tanpa melihat seorang pun yang muncul dari kamar itu. Sulfa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. "Kanti," jawab seorang perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar parau, seperti orang yang sedang sakit. Bima tiba di kampung tetangga. Ternyata para pengungsi dari Mojosari tidak tinggal di rumah warga, melainkan dibuatkan tenda dari terpal. Warga kampung di sana awalnya takut kedatangan pengungsi dari Mojosari. Mereka takut penyakit itu menular. Namun setelah berunding, akhirnya pengungsi Mojosari dibuatkan tenda yang letaknya jauh dari permukiman warga. Tenda pengungsi itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk menemukan ibu mertuanya, Rusmana, ibu Anjani. Saat itu sedang duduk di atas kursi plastik di luar tenda. Ia mendongak ke langit yang mulai gelap. "Bu," sapa Bima. Rusmana menoleh. Seketika saja ia menangis dan menubruk Bima untuk memeluknya. Sambil terseduh, Rusmana lalu menceritakan kembali apa yang terjadi di Mojosari, juga tentang suaminya yang mati di kampung itu. "Ibu sendiri baik-baik aja kan?" tanya Bima dengan wajah khawatir. "Di sini sakit." Rusmana menggapai punggungnya, menunjuk titik yang ia rasa sakit. Bima meraba punggung ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah benjolan persis dengan yang dialami Anjani. Bima mengembuskan napas berat. Ia tertunduk lesu. Bima tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan ibu mertuanya itu. Ketika Bima masuk ke dalam tenda, ia melihat keadaannya sangat memprihatinkan. Ada yang sedang mengobati keluarganya dengan daun sirih. Ada juga yang berteriak kesakitan sambil menggapai-gapai punggungnya. Bima juga menyaksikan seorang kakek yang ditangisi keluarganya. Kakek itu sudah tidak bernyawa. Tampaknya dia baru saja menghembuskan nafas terakhirnya beberapa menit lalu. Sementara Ki Suratman membantu keluarga itu untuk mengurus jenazahnya. Tengah malam Bima tidak bisa tidur. Ia duduk termangu di luar tenda.
pikirannya kemana-mana. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan dihadapkan dengan situasi kalut seperti ini. Terlintas dalam benak Bima, ia harus kembali ke Mojosari, seperti apa yang diminta mendiang istrinya. Maka malam itu juga ia berangkat ke Mojosari seorang diri. Bima menyusuri jalan setapak, melewati pepohonan besar. Ia hanya membawa sebuah senter sebagai penerang. Setibanya di Mojosari, dia masuk ke rumah Ki Suratman. Rumah itu cukup besar. Selain menjadi tetua di Mojosari, Ki Suratman memang orang yang paling kaya di kampung itu. Bima menyusuri kamar demi kamar. Tidak ada yang aneh di rumah itu. Bima tidak menemukan petunjuk apapun. Namun, saat Bima hendak keluar dari rumah, kakinya menginjak keramik yang berderit. Keramik itu seperti tidak disemen. Itu berbeda dengan keramik lainnya yang kokoh menyatu dengan tanah. Bima penasaran. Ia lalu bongkar keramik itu, lalu menggali tanahnya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu di dalam sana. Di kedalaman 100 cm, Bima menemukan kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Ia segera membukanya. Di dalam kotak itu terdapat seikat rambut, 1 gigi taring, dan sebuah foto hitam putih. Bima terkejut melihat foto itu. Meski telah usang, ia jelas mengetahuinya. Itu adalah foto pernikahan Ki Suratman dengan seorang wanita yang wajahnya tidak asing lagi bagi Bima. Iya, wanita di foto itu adalah Kanti. Sesaat kemudian, di luar rumah terdengar ringkih kuda. Buru-buru Bima memasukkan kembali kotak tersebut ke dalam tanah, lalu menguburnya. Ia menutup kembali permukaan tanah menggunakan sekeping keramik. Kemudian Bima mendekat ke jendela sambil menunduk. Dengan hati-hati ia mengintip dari balik jendela. Di luar sana ada Ki Suratman menunggangi kuda. Lelaki itu menghampiri Kanti yang berdiri di hadapannya. Kedua kaki Kanti masih dalam keadaan dipasung. Ki Suratman turun dari punggung kuda. Mereka berdua sempat mengobrol, tapi Bima tidak dapat mendengar obrolannya. Ki Suratman kemudian merogoh kunci dari saku jas hitamnya. Ia membuka balok kayu yang memasung kedua kaki Kanti. Kanti sempat menoleh ke arah Bima. Menyadari hal itu, Bima refleks menunduk. Dan ketika Bima mencoba mengintip lagi, Ki Suratman dan Kanti sudah menghilang entah kemana. Setelah itu Bima merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di punggungnya. Ia panik. Bima langsung membuka bajunya, lalu masuk ke dalam kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada sebuah lemari tua yang di bagian pintunya terdapat cermin besar. Bima berdiri membelakangi cermin untuk memastikan ada apa di punggungnya. Bima melihat benjolan misterius tumbuh di punggungnya. Benjolan itu bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Semakin lama, ia merasa semakin ngilu dan sakit. Bima merasa ada yang sedang menggerogoti dagingnya. Sementara itu di rumah Bima, Sulfa penasaran siapa yang ada di dalam kamar itu. Setelah mendengar suara seorang wanita yang mengaku Kanti, Sulfa mendekat perlahan. Ia pegang gagang pintu. Bukannya dibuka, ia malah menutup kembali pintu kamar itu. Sulfa sangat amanah. Ia tidak mau mengecewakan majikannya, Bima. Apapun yang terjadi, Sulfa tidak akan mau masuk ke dalam kamar itu. Kanti, aku Sulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku ya, kata Sulfa dari balik pintu. Ia lalu menempelkan telinganya di pintu agar bisa mendengar dengan jelas jawaban dari Kanti. Masuk. Lirih terdengar suara Kanti dari dalam kamar. Bisa kamu aja yang keluar dari kamar, soalnya aku gak dibolehin masuk sama Pak Bima. Tanpa ada jawaban lagi, pintu perlahan terbuka kembali. Kali ini lebih lebar. Dari balik pintu muncul sebuah tangan perempuan. Sulfa hendak menyentuh tangan itu, namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Sulfa, panggil Anjani.
Ia sudah berdiri di depan pintu kamar Bima. "Iya Bu Anjani," jawab Sulfa sambil tersenyum ramah. Anjani menggelengkan kepala. Tanpa penjelasan apapun, ia berkata, "Jangan." "Iya Bu," kata Sulfa. Ia manut saja dengan majikannya. "Kalau ada apa-apa, panggil Sulfa aja ya," bisik Sulfa sebelum ia menutup kembali pintu kamar itu. Malam itu, Sulfa kembali menyisir rambut Anjani. Ia membersihkan butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut majikannya. Tidak lama berselang, ia mendengar suara teriakan wanita dari dalam kamar yang membuatnya selama ini penasaran. Jelas saja Sulfa panik. Ia langsung lari menuju kamar tersebut. Pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Sulfa terkejut dengan apa yang ia lihat di dalam kamar itu. Ada sebuah makam dan seorang wanita berjubah hitam yang merayap di dinding. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita horor pengantin Jawa selanjutnya. Agar kalian tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.